Selamat pagi anak-anak semua. Pak Teo berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan prima. Pak Teo mau mengingatkan di masa pandemi sekarang ini, anak-anak harus tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin. Dan jangan lupa untuk cukup istirahat. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Teo akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu mengenai operasi hitung pada pecahan. Jika kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan. Untuk itu, mari kita saksikan pembahasannya berikut ini. Nah, untuk pertama sekali pada materi kali ini kita akan membahas operasi hitung perkalian pada pecahan biasa. Jadi perkalian pada pecahan biasa itu memiliki cara pengerjaan yang berbeda dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, anak-anak dapat melihat perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di rumus pengerjaan operasi hitungnya. Oke, kita bisa lihat rumusnya. Pecahan biasa A per B dikali B per D sama dengan, kita lihat A dan C di sini merupakan pembilang, lalu B dan D merupakan penyebut. Dalam perkalian pecahan, anak-anak memiliki rumus, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti dalam hal ini A dikali C karena pembilang dikalikan pembilang. A kali C, lalu penyebut dikali penyebut. B dikali D. Nah, hasilnya nanti anak-anak bisa menghitung jika ada diberikan soal. Nah, hasilnya nanti anak-anak bisa ketahui ketika anak-anak mengerjakannya pada bentuk soal latihan. Kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh. Nomor 1, hitunglah hasil perkalian antara pecahan 1/2 dikali dengan 1/3 sama dengan. Nah, kita lihat rumusnya tadi apa? Pembilang dikalikan dengan pembilang per penyebut dikalikan dengan penyebut. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini ada 1 dan 1. Berarti 1 dikali 1 dibagi. Menyebutnya 2 dan 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 1 kali 1 itu hasilnya 1 per 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi jawaban dari 1/2 dikali dengan 1/3 adalah 1/6. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal kedua. 2/5 dikali dengan 1/3 sama dengan, ingat tadi rumusnya adalah pembilang dikali pembilang per penyebut dikali dengan penyebut. Pembilang kali pembilang berarti 2 kali 1. Penyebut kali penyebut berarti 5 kali 3 sama dengan 2 kali 1 hasilnya 2 per 5 kali 3 hasilnya 15. Jadi hasil dari 2/5 dikali dengan 1/3 adalah 2/15. Nah, jika kita tadi sudah membahas mengenai perkalian pecahan biasa, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian
pecahan biasa. Ada rumusnya Pak Theo? Ada. Jadi untuk pembagian pecahan biasa ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah A per B dibagi dengan C per D, hasilnya sama dengan A per B dikali D per C. Nah, jika tadi di perkalian A per B dikali C per D, hasilnya adalah A kali C atau pembilang dikali pembilang dibagi B kali D, atau B kali D tersebut adalah penyebutnya. Nah, kalau di pembagian itu kebalikannya. A per B dibagi dengan C per D, hasilnya adalah A per D. Nah, pembaginya yaitu C per D itu akan berubah posisinya, di mana pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, kalau sebelumnya penyebutnya D, pembilangnya C, kita ganti posisinya jadi D per C. Nah, rumusnya sudah ada. Berikutnya kita akan mencoba memasukkan rumus tersebut untuk mengerjakan contoh soal. Oke, kita akan mengerjakan contoh soal berikut. Hitunglah hasil pembagian dari 1 per 2 dibagi dengan 1 per 3 sama dengan. Tadi rumusnya tetap, A per B nya tetap 1 per 2, lalu bagi diganti dengan kali. Nah, kita perhatikan 1 per 3 pembilang penyebut. Kalau dia dibagi berarti untuk mendapatkan hasilnya kita ubah menjadi kali. Kita ganti posisi, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke. 3, 1. 3-nya penyebut, 1-nya pembilang. Kita ganti posisi. Berarti pembilangnya menjadi 3 dan penyebutnya menjadi 1. Tinggal kita kalikan. 1 kali 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Jadi hasil pembagian dari 1 per 2 dibagi dengan 1 per 3, hasilnya 3 per 2. Kita masuk soal kedua. Oke, kita masuk soal kedua. Hitunglah hasil dari 1 per 5 dibagi dengan 2 per 3 sama dengan. Oke, pembaginya yaitu 2 per 3, tinggal kita ganti posisinya, pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang. 1 per 5, ingat ganti tandanya dari pembagi menjadi perkalian. Oke, kita ganti posisinya dari 2 per 3 menjadi 3 per 2 sama dengan 1 kali 3 per 5 kali 2. 1 kali 3 nilainya 3, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, jadi kita sudah dapat hasil 1 per 5 dibagi dengan 2 per 3, hasilnya 3 per 10. Oke, berikutnya kita akan masuk perkalian pada pecahan campuran. Perkalian pecahan Nah, setelah kita membahas mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan biasa, berikutnya kita akan mengerjakan perkalian dan pembagian pada pecahan campuran. Tapi sebelum kita membahas sampai ke pembagian, kita membahas terlebih dahulu mengenai perkalian pecahan campuran.
perkalian pecahan campuran. Nah, untuk perkalian pecahan campuran, Pak Teo akan memberikan dalam bentuk contoh soal. Oke, contoh. Nomor 1. Hitunglah perkalian 1 per 2 dikali dengan 1 2 per 3 sama dengan. Nah, untuk mengerjakannya kita harus mengubah terlebih dahulu keseluruhan pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita kerjakan yang pertama terlebih dahulu. 1 per 2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu hasilnya didapat 2 kali 1 ditambah 1 per penyebutnya tetap, yaitu 2 dikali 3 kali 1 3 kali 1 ditambah 2 tambah 2 per 3 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 1 3 per 2 dikali 3 kali 1 3 tambah 2 hasilnya 5, berarti 5 per 3 sama dengan, kita hitung, pembilang dikali dengan pembilang per penyebut dikali dengan penyebut, hasilnya 3 kali 5 dibagi 2 kali 3 sama dengan 15 per 6. Oke, setelah kita membahas mengenai perkalian pada pecahan campuran, sekarang kita akan membahas pembagian pecahan campuran. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pembagian pecahan campuran, kita langsung saja untuk mengerjakan contoh soalnya. Contoh nomor 1, hitunglah hasil dari 1 per 3 dibagi dengan 1/3 per 4 sama dengan. Nah, sama halnya dengan perkalian, kita harus ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 1 per 3 dan 1/3 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya 3 dikalikan 1, 3 kali 1 ditambah dengan 1 per penyebutnya tetap, yaitu 3. Lalu kita bagi 4 dikalikan dengan 1, 4 kali 1 ditambah 3 per 4 penyebutnya tetap sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 1 hasilnya 4, berarti 4 per 3 dibagi 4 kali 1 4 tambah 3 per 4 sama dengan. Nah, perhatikan, pembaginya ini kita ubah posisinya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, maka didapat hasil 4 per 3 pembagi ini, tandanya ini kita ubah menjadi kali 4 per 7 sama dengan. Nah, kita tinggal kalikan saja, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, 4
kali 4 per 3 kali 7. 4 kali 4 16 per 3 kali 7 21. Maka kita dapat hasil dari 1 per 3 dibagi 1 3 per 4 adalah 16 per 21. Nah, Pak Teo berharap setiap materi yang sudah Pak Teo berikan pada video pembelajaran kali ini dapat anak-anak terus pelajari dan terus ulangi di rumah. Pak Teo berharap materi-materi yang telah diberikan pada video pembelajaran kali ini dapat membantu anak-anak mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam bentuk latihan ataupun dalam bentuk kuis nantinya. Jangan ragu untuk terus mencoba dan jangan takut untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Tidak perlu ragu dan tidak perlu takut mengenai apakah jawaban kalian benar atau salah. Yang penting kalian sudah mencoba dan sudah berusaha. Tetap terus semangat dan tetap terus belajar. Jaga kesehatan supaya kalian dapat dengan maksimal. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.